Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat pemirsa channel YouTube Ponpes Nurul Qomar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan sehat sehingga kita sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap kiranya Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, sehingga seluruh aktivitas kewajiban dan juga aktivitas ibadah dapat sempurna kita laksanakan pada bulan suci Ramadan tahun ini. Hadirin pemirsa channel YouTube Ponpes Nurul Qomar yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di antara tafsiran para muhaddisin ketika menafsirkan Syahrul Mubarak yang merupakan iming-iming Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menghargai dan memanfaatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Rasul katakan, qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh telah datang bulan keberkahan bagi kalian, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka para muhaddisin memaknai bulan penuh keberkahan adalah karena sesungguhnya Allah limpahkan keberkahan di luar bulan suci Ramadan. Prosesnya segmented, artinya pada momen tertentu ada berkah tertentu yang Tuhan siapkan. Contoh misalnya ketika datang bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, Allah siapkan bentuk keharmonisan yang indah berupa kedekatan kita kepada Rasulullah SAW. Maka fadilah, keistimewaan bagi orang-orang yang memperbanyak membaca salawat di bulan Rabiul Awal berlipat ganda jika dibandingkan di luar bulan Rabiul Awal. Namun sesungguhnya dengan keberkahan bulan suci Ramadan, maka keberkahan salawat yang Allah datangkan di bulan Rabiul Awal kembali Allah hidangkan di hidangan bulan Ramadan. Maka kenikmatan bagi pencinta Rasulullah, orang-orang yang biasa mendawamkan bacaan salawat, orang yang cinta mengagungkan Rasulullah dengan membaca salawat, ketika mereka lakukan di bulan suci Ramadan, maka kelipatannya akan jauh lebih besar dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, bahkan melebihi kelipatan nikmat yang dirasakan orang-orang mencintai Rasulullah ketika mereka bersalawat di bulan Rabiul Awal. Begitu juga ketika datang bulan Rajab, kita menghargai karena bulan Rajab adalah bulannya Allah, maka Allah nikmatkan, Allah berikan nikmat bagi orang-orang yang cinta kepada istighfar, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, banyak membaca istighfar, maka Allah turunkan keberkahan bulan Rajab. Termasuk juga orang yang cinta kepada anak yatim, orang yang cinta kepada kaum fakir miskin, maka ketika mereka bersedekah di bulan Rajab, maka mereka dapat payungan dari keberkahan bulan Rajab. Namun sesungguhnya dengan keberkahan bulan suci Ramadan, nikmat istighfar dan nikmat cinta kepada kaum fakir dan anak yatim Tuhan kembali hidangkan bagi orang-orang mencintai itu. Maka bagi mereka yang rajin membaca istighfar, orang yang cinta meminta ampun, bertaubat kepada Allah, maka bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Maka nikmat istighfar, nikmat ampunan kembali Tuhan hidangkan bagi siapapun yang mencintai istighfar. Termasuk juga bagi mereka yang cinta kepada kaum fakir miskin, cinta kepada anak yatim, bagi mereka
terbentang luas kesempatan ketika mereka dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan untuk bersedekah. Empati yang mereka bagikan kepada kaum fakir miskin, kepada anak yatim akan berbuah kelipatan yang bahkan melebihi kelipatan yang Tuhan siapkan ketika mereka masuk di bulan Rajab. Inilah mungkin di antara makna dari keberkahan bulan suci Ramadan, bahwa sesungguhnya keberkahan yang Tuhan siapkan di luar bulan suci Ramadan, Tuhan kumpulkan semua untuk orang-orang yang beriman, agar kiranya mereka mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan dengan melalui pintu apapun kebaikan yang bisa mereka kerjakan. Pada dasarnya ini adalah bagian dari kecerdasan pemahaman orang-orang terdahulu tentang bagaimana memanfaatkan momen bulan suci Ramadan, bahwa keberkahan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah di bulan suci Ramadan, kelipatannya melebihi jika seandainya sedekah itu dikeluarkan di luar bulan suci Ramadan. Kita tahu di dalam ayat dikatakan bahwa sesungguhnya sedekah atau infak yang baik itu kelipatannya bisa 10, bisa sampai 700 kali lipat jika dikeluarkan di jalan Allah di luar bulan suci Ramadan. Namun sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan itu bisa melebihi ribuan kali lipat dibandingkan dengan sedekah yang kita keluarkan di luar bulan suci Ramadan. Maka sesungguhnya tradisi orang-orang zaman dahulu yang sengaja membayar zakat mal di akhir, di penghujung bulan Ramadan sebelum masuk 1 Syawal, padahal pada hakikatnya adalah untuk dapat meraih keberkahan sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Padahal sebenarnya kita tahu zakat mal itu tidak harus dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Ketika cukup nisab dan haulnya berjumlah 1 tahun dalam penguasaan kita, maka kita wajib mengeluarkannya. Namun orang-orang terdahulu memilih sengaja mengumpulkan haulnya di penghujung Ramadan, agar ketika mereka bersedekah, di samping menunaikan hak zakat harta yang mereka keluarkan, namun juga mereka membarengi dengan harapan agar juga mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan dalam urusan sedekah. Dan ketika kita bercerita tentang batasan nikmat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan, sky is limit kata anak-anak zaman sekarang. Batasannya hanya Allah yang tahu, karena Allah yang menghisapnya, Allah yang menghitungnya, dan Allah yang akan memberikan ganjarannya. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersegera mengeluarkan harta kita, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang butuh di lingkungan kita, namun juga sediakan sebagian di antara harta kita untuk menjadi amal jariah yang kita tanamkan untuk kepentingan sosial dan agama serta kepentingan umat Islam yang ada di Indonesia. Saat ini Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar sedang dalam giat untuk melengkapi fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Nurul Qomar, terutama target yayasan tahun ini untuk menyelesaikan asrama santriwati dengan luas bangunan 15 kali 18, 3 lantai. Insya Allah kalau seandainya selesai dapat menampung lebih kurang 200 sampai 300 santriwati. Semoga dengan apa yang kami sampaikan tadi menjadi motivasi bagi kita di bulan suci Ramadan ini dapat menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang akan terus pahalanya mengalir meskipun nanti kita telah berpindah ke alam barzah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.